Di dalam hidup kita ini ada tubuh ini, jiwa, dan roh. Di dalam kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa ada perasaan, pikiran, kehendak. Sekali lagi perasaan, pikiran, kehendak. Menurut Bapak Ibu, di antara tubuh, jiwa, dan roh, mana yang paling susah mengubahnya? Tubuh, jiwa, roh. Kalau tubuh, gampang kali merubahnya, apalagi sekarang. Mau mancung kurang mancung, kamu merasa siapkan uang lu bisa mancung. Mau kurus bisa, mau gemuk bisa, mau putih bisa. Tubuh gampang merubahnya. Mau operasi gampang. Roh, saya juga pikir roh gampang mengubahnya. Kalau ada rohnya kerasukan setan, kita berdoa, dalam nama Yesus, setan keluar, keluar. Pulih dalam sekejap, roh. Yang paling sulit merubahnya jiwa. Di dalam jiwa ini ada pikiran, perasaan, kehendak. Itu yang paling sulit untuk merubahnya. Kadang-kadang pikiran kita ini susah kali merubahnya. Logika kita. Gimana pula Yesus jalan di atas air? Mana ada itu? Gaya gravitasi bumi semua itu ke bawah. Mana pula Yesus jalan di atas air? Gak masuk akal, gak logika memang. Silahkan pakai logika kita. Tapi kadang-kadang di dalam Tuhan, kalau kita mau melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, kita harus tundukkan logika kita di bawah pikiran Kristus. Makanya Paulus bilang, aku menundukkan pikiranku di dalam pikiran Kristus. Jadi orang yang sering mempertahankan logikanya, gak masuk akal, sulit mengalami Tuhan. Kadang-kadang harus kita tundukkan logika kita ini ketika kita berbicara tentang iman, tentang pekerjaan Tuhan. Waktu Yesus datang ke kuburan Lazarus, udah 4 hari Lazarus dikubur. Udah mati, udah kalau bisa dibilang udah menuju bau. Geser batu itu. Kalau orang-orang yang di sekitar itu bilang, gak masuk akal, apa pula Yesus geser-geser, silang-lang, gak akan terjadi mujizat. Waktu Yesus datang di perjamuan Kana, udah habis anggur. Datang Yesus cedok air itu. Air, bukan anggur, air. Gak ada campurannya. Cedok. Kalau anak beru atau perhaubas waktu bilang, gak masuk akal, ngapain Yesus ini capek-capek. Tidak akan terjadi mujizat. Jadi Yesus itu sering bekerja di luar akal kita. Ada 2 tokoh, Petrus dan Thomas. Ini orang-orang yang selalu pakai logika, Petrus dan Thomas. Petrus satu kali dia jala ikan, udah semalam-malaman gak dapat apa-apa, udah capek dia. Dia bersihkan jalannya, bersungut-sungut, dia datang Yesus. Kenapa terus? Ini udah semalam-malaman gak dapat ikan. Yesus bilang, tebarkan jalamu ke tengah. Gak masuk akal itu. Petrus pakai akalnya. Yesus, udah semalam-malaman. Kami jala ikan gak dapat, udah semalam-malaman. Itu logikanya Petrus. Dia ahli dalam menjala ikan. Tapi dia belajar tundukkan logikanya kepada pikiran Kristus. Dia bilang, ya udahlah, karena kamu yang menyuruhnya. Dia tundukkan, dia taat kepada Yesus. Apa yang terjadi, mujizat terjadi. Di mana dalam logikanya nggak ada ikan di tempat itu, ke situ dia tebarkan, di situ ada ikan, di situ ada mujizat. Thomas juga sama, murid-murid cerita, udah bangkit Yesus, udah bangkit. Dang tohoi, tak percaya, mana ada itu, udah mati Yesus, udah bangkit. Kalau belum kulihat tangannya yang berlubang paku itu, kutusukkan gini, dang porsiau. Nggak percaya aku, lo tuh kowe. Itu Thomas. Apa yang terjadi? Dia nggak percaya.
Murid-murid semua udah lihat Yesus, tapi firman Tuhan bilang 8 hari kemudian baru Thomas lihat Yesus. Yesus bilang, "Mas, ini lu Mas, tusukkan mari tanganmu," katanya. Orang udah 8 hari yang lalu melihat mujizat, dia baru 8 hari setelah itu lihat mujizat. Jadi kalau kita sering pakai logika kita, nggak masuk akal, maka 8 hari kemudian kamu akan melihat mujizat Tuhan. Atau 8 tahun kemudian. Orang udah ngalami berkat Tuhan sekarang, kamu 20 tahun kemudian. Itu pun kalian masih sanggup kamu. Kalau enggak, ya udahlah, isi dua lialeta. Jadi belajar, tundukkan. Silahkan, saya mau bilang pakai logika. Saya juga sebagai hamba Tuhan enggak gampang ikut pengajaran. Saya pakai logika, pakai firman Tuhan, belajar. Tapi ketika kita mengikuti firman Tuhan, ada kalanya kita harus tundukkan pikiran kita ini di bawah pikiran Kristus. Amin. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saya baca Alkitab terjemahan Berita Baik, jangan ikut kebiasaan dunia, tapi biarlah Allah membaharui cara kamu berpikir, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya, serta yang sempurna. Nah, jadi pikiran kita harus diperbaharui. Efesus pasal 4 ayat 23. Ini saya sedang baca ayat-ayat yang bagaimana menceritakan pikiran ini harus diperbaharui. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran. Sering kita di dalam mengikut Kristus, yang sering kita bahas itu roh. Ternyata saya baca ada beberapa ayat, nanti saudara bisa cari. Ini salah satunya, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pemikiran. Selalu ini dekatan, roh dan pemikiran. Ubah roh pemikiran. Banyak orang sibuk dengan rohani, tapi di sini nggak mau dirubah. Padahal firman Tuhan itu di ayat-ayat banyak ditulis, ubah roh dan pikiran. Nah, jadi ini harus kita rubah. Kalau rohani, ya setiap hari Minggu kita dengar firman Tuhan, setiap hari kita baca firman Tuhan, roh dirubah. Tapi pikiran ini juga setiap hari harus kita rubah. Yohanes 10 ayat 10, ini janji Tuhan buat kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya kita jemaat Lau Gendak mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan bilang, "Nakku, aku datang itu kasih kelimpahan sama kamu." Enggak pas-pasan. Enggak ala kadarnya. Itu dimulai dari Taman Eden. Di Taman Eden, Adam dan Hawa itu enggak pas-pasan. Tuhan bilang, semua boleh kau makan. Kalau Adam sama Hawa kayak kita 3 kali 1 hari, enggak habisnya semua itu. Kelimpahan. Enggak pernah Adam ambil gitar lalu Hawa nyanyi, makan apa saudara. Enggak ada makanan hari itu, enggak pernah. Yesus melakukan mujizatnya dengan kelimpahan. 5 roti 2 ikan. Enggak pernah Yesus lihat, anak ini terlalu banyak makan ini, kok jangan terlalu banyak, kurang nanti. Itu perhatikan itu terus, itu terlalu banyak bawa anak-anak itu, banyak kali makannya. Yesus nggak pernah bilang makan sampai semua kenyang, dan bukan hanya kenyang, sisa 12 bakul. Nah, itu pekerjaan Tuhan. Jadi Yesus itu selalu memberikan sesuatu yang lebih. Filipi 4:19, Allahku, Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah kita akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaannya. Bukan menurut bos kita, bukan menurut cuaca,
bukan menurut harga, bukan menurut sayur pahit yang kadang membuat kepahitan. Tapi cara Tuhan itu memberkati kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, ini yang penting. Untuk mendapat kelimpahan itu, Tuhan kita kan Tuhan ngasihnya berkelimpahan itu. Untuk mendapat sesuatu yang berkelimpahan, kita harus siapkan kuali pikiran kita ini yang besar. Ini harus setiap hari diperbaharui. Tuhan janji sama bangsa Israel, keluar kalian dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, di sana limpah susu dan madu. Lalu orang Israel keluar. Lalu waktu mau sampai tanah Kanaan, Musa suruh masuk intai. Yang 10 orang pengintai bilang begini, Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami ini seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Siapa yang bilang orang Israel itu seperti belalang? Dirinya sendiri. Tuhan gak pernah bilang kalian seperti belalang. Tapi orang Israel masuk ke Kanaan. Yang 10 itu mewakili pikiran-pikiran orang Israel yang berjuta-juta. Dia bilang, enggak, kami ini seperti belalang. Begitu juga mereka melihatnya terhadap kami. Udah perang rupanya? Belum. Itulah namanya asumsi. Itu kadang-kadang pikiran kita. Belum apa-apa, kami ini seperti belalang. Hati-hati dengan pikiran kita. Awak ini apalah? Kelas 3 awak. Jadilah seperti pikiranmu. Nakku, ingat nakku. Kita indah kalak mesra. Kita ini orang susah nakku. Jadilah seperti pikiranmu. Aku om, asal udah makan aja setiap hari udah puji Tuhan. Jadilah seperti pikiranmu. Anakku ini tamat SMA aja semua udah puji Tuhan, udah hebat ini. Jadilah seperti pikiranmu. Kami ini seperti belalang. Begitu juga mereka terhadap kami. Jadi seperti pikirannya. Nggak masuk mereka satu pun ke tanah Kanaan yang limpah susu dan madu. Tapi Yosua dan Kaleb lihat. Enggak. Mereka itu yang seperti belalang. Tuhan kita besar. Hajar. Jadilah seperti pikirannya. Jadi bilang kiri kanan, aku bukan belalang. Harus sering-sering kamu berkaca, Krispus, kau bukan belalang. Kau orang hebat. Belajar, ucapkan, pikirkan kata-kata yang hebat. Hari-hari ini banyak kali orang stres, itu sakitnya di pikiran. Banyak kali hari ini orang sakit jiwa. Obat yang paling laku sekarang obat penenang sama obat tidur. Nggak bisa dia tidur, nggak tenang. Kenapa? Semua itu diawali dengan pikiran. Beberapa waktu yang lalu saya sama istriku jalan. Di tengah jalan kami berpapasan dengan orang gila. Jalan dia. Celananya pun entah udah gimana modelnya. Nampak pula pahanya kotor, bau, baju, rambutnya pun entah gimana. Tapi senyum dia. Lewat kita, semalam juga ada orang ini, orang gila lewat. Lihatnya ke gerejanya, katanya, ompong gigi. Ku bilang sama istriku, lihat. Iya ya, kadang-kadang dia yang sehat, kita yang stres. Kenapa dia bisa jalan senyum gini? Karena nggak ada lagi dipikirkannya. Makan pun dia dimakannya nasi basi-basi, mungkin udah ulatan, nggak peduli makannya, senyum dia, sehat. Pikirannya sehat semua. Kita kadang enggak. Ya nggak perlu kita pikirkan pun kita pikirkan. Parahnya urusan orang pun kita urusi. Orang yang bangun rumah, gimana lah bikinnya bayarnya ya? Dari mana uangnya? Coba tanya, siapa sebenarnya yang stres kawan? Jadi
pikiran kita ini sangat menentukan. Jadi belajar berpikir besar. Sekali lagi, berpikir besar. Berkat Tuhan itu besar, berkelimpahan. Udah nunggu ini. Tinggal nunggu pikiran kita besar. Berkat Tuhan seperti kesaksian Mama Jessica, bukan hanya dari sayur pahit. Kita diberkati Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bisa dari stroberi yang gak kita harapkan, 4 kilonya. Bisa dari situ Tuhan berkati. Bisa dari yang lain-lain. Ini yang harus besar. Bilang kiri kanan, pikiran kita yang perlu diperbesar. Hari ini kita mau check up jiwa. Coba kamu periksa dirimu sendiri, nggak usah lihat kiri kanan. Coba cek, kamu sakit jiwa atau sehat jiwa Anda. Jangan kamu pikir, sehatnya aku sehat, rupanya jiwa kita sakit. Yang pertama, orang Hosea pasal 4 ayat 6a. Orang yang jiwanya sehat atau jiwanya kaya adalah orang yang haus akan firman Tuhan. Tapi orang yang jiwanya sakit, jiwanya miskin, dia kurang pengenalan akan firman. Hosea 6 ayat 4, Hosea 4 ayat 6a berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Allah itu firman. Kalau saya bisa pakai, umatku binasa karena tidak mengenal firman. Keluargaku binasa karena tidak mengenal firman. Bisnisku binasa karena tidak mengenal firman. Tapi Matius 5 ayat 6, ini orang yang jiwanya kaya. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi yang bisa memuaskan kita itu hanya firman Tuhan. Bukan mobil, bukan rumah, bukan tanah, bukan deposito, bukan yang lain-lain. Tapi yang bisa memuaskan kita itu hanya firman. Semalam waktu saya bangun pagi, ada yang telepon saya. Yang telepon saya orang hebat. Dia dokter, dia punya rumah sakit. Dia tanya saya tentang firman Tuhan. Haus dia. Kalau kekayaan bisa memuaskan, dia gak akan tanya saya. Dia jauh lebih kaya dari saya. Kalau mobil bisa memuaskan, mobilnya mobil-mobil terbaru semua. Dia tanya, Pak, gimananya menurut firman Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dia mau belajar firman Tuhan. Saya jelaskan, itu maksudnya kita hidup dalam kebenaran. Lalu dia tanya lagi, apakah Pak, aku berhenti jadi dokter harus jadi pendeta? Jangan, kamu itu juga hamba Tuhan. Kamu dipakai Tuhan dalam kesehatan, jadi berkat dalam kesehatan. Dia haus akan firman Tuhan. Nggak rasa udah 1 jam teleponan. Nah, jadi yang bisa memuaskan kita itu adalah firman Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi makanya setiap hari kami himbau, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, lihat di mana-mana kami bisa firman Tuhan, bicara tentang firman Tuhan. Coba ya, kalau kamu dalam 1 hari itu nggak ada sekalipun kamu berbicara tentang firman kepada anakmu, kepada istrimu, atau berbicara tentang kebenaran lah, itu udah sakit jiwa Anda itu. Coba tanya, gimana, sakit jiwa atau sehat? Ini paling rendah ini saya buat. Sekali aja kamu nggak dengar atau nggak berbicara tentang firman. Gimana menurut Tuhan itu baik. Sekali saja kamu gak ada ngomong firman dalam sehari, udah sakit jiwa itu. Kamu lebih parah dari orang yang koyak-koyak baju. Lebih parah itu.
Firman Tuhan yang akan terus mengajar kita. Firman Tuhan itu yang akan keluar. Beberapa waktu lalu saya bicara-bicara, saya dengan istri bicara-bicara dengan satu hamba Tuhan. Lalu dia cerita, oh di daerah pedalaman sana ada satu temanku katanya. Dia butuh sepeda motor, dia menginjil ke sana, jalan kaki puluhan kilometer, dia butuh sepeda motor, nggak ada uangnya. Lalu saya tanya, di sana berapa harga sepeda motor? Nggak usah bagus-bagus sekali lah, yang penting bisa jalan. Dia bilang sekian juta. Lalu saya kode istri saya, gimana mah kita bantu. Istri saya bilang, jadi connect, ya kita bantu. Bukan karena banyak kali uang kami pun nabung-nabung. Lalu kami kirim supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sana. Bukan GPDI, tapi kami belajar melakukan firman Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya baca firman Tuhan, istriku juga baca. Istriku doa, aku juga doa. Jadi nyambung. Kasih. Kalau satu enggak berdoa, satu berdoa, kasih, silang langai. Nah, apalagi kalau duanya enggak berdoa, kasih, enggak usah. Iya gitu, cocok kita pelangan ias. Jadi hati-hati. Jadi waktu kami kasih, beberapa waktu yang lalu saya lihat situasi begini, online semua. Saya punya kerinduan, nanti aku mau live lah. Ini kan udah share video-video lewat YouTube. Satu kali nanti mau live lah. Langsung siaran, mau berdoa juga siapa yang mau. Saya udah pikirkan itu. Tiba-tiba ada satu hamba Tuhan dari Bali, malam-malam sebelum kami mau tidur dia telepon. Aku telepon, halo bang, halo Krispos. Aku gak lama-lama ini ya. Aku lihat ini perkembangan zaman semua udah pakai live. Abang sarankan kau segera live. Sampaikan firman Tuhan. Karena itu kebutuhan masyarakat sekarang. Ya, live ya, abang tunggu paling lama 3 hari. Bilang, iya bang. Tapi 3 hari gak bisa aku selesaikan. Tapi sejak itu aku makin semangat. Iya ya, pikiranku kemarin mau live. Ini ada pula sengaja Tuhan pakai hamba Tuhan khusus ngomong itu saja. Abang ngomong ini gak ada kepentingan apa-apa. Abang telepon kau karena ini kepentingan kerajaan Allah katanya. Udah ya, tutupnya. Lalu aku mulai siapkan di loteng itu, aku robah jadi seperti studio. Supaya nanti aku bisa live. Lalu semua udah siap, aku pasang lightingnya, siapkan mixer komputer semua. Aku mulai cek di internet berapa biaya live. Ternyata mahal. Itu banyak makan kuota. Aku cek, banyak juga ini. Gimana nanti ini? Ini pikiran. Tapi saya belajar, ini pekerjaan Tuhan. Tunduk semua di bawah kehendak Tuhan. Saya masih mikir, masuk SMS. SMS seperti biasa. SMS yang menyenangkan hati. Enggak banyak isinya, tapi berisi. Transfer, nomor sekian. Saya lihat ini besar sekali. Kebetulan saya cek, saya tahu siapa yang ngirim. Langsung saya tanya, ini untuk apa? Karena kami ini seringkali hanya jadi saluran. Orang kirim sini, kirim ke sana. Jadi numpang lewat. Aku gak mau kejadian seperti ada kawanku pendeta, dia lagi bangun gereja, butuh semen 20 sak. Tiba-tiba ada dari Panglong ngantar 20 sak. Dia bilang di foto, puji Tuhan, kami butuh 20 sak, Tuhan kirim 20 sak. Dan sampai hari ini kami tidak tahu siapa yang mengirim. Tuhan yang memberkati ya, gak ada notanya. Wah, dia pakai semen gerejanya. 3 hari kemudian dia foto lagi 20 sak semen. Ternyata ada orang salah kirim. Kami udah pakai, harus pula kami kembalikan. Saya juga nggak mau seperti itu. Ada masuk, puji Tuhan dipakai, nanti kembalikan, nggak salah kirim. Enggak, saya tanya, untuk apa? Jawaban yang sangat mengejutkan saya, orang yang ngirim itu nggak sedikit, banyak. Dia bilang, itu kamu pakai untuk pelayanan misimu yang menggunakan internet. Itu Tuhan kita, dia ngasih kelimpahan. Tapi sini ini harus kaya dulu, harus sehat dulu jiwa kita. Dengar ini, orang yang selalu berpikir menjadi berkat bagi orang lain akan selalu diikuti berkat. Sekali lagi, karena masih satu orang yang amin, belum nangkap mungkin. Orang yang selalu berpikir untuk bisa bagaimana menjadi berkat, akan selalu dikejar-kejar berkat.
kurang mantap kurasa. Orang yang selalu berpikir bagaimana hidupku ini bisa jadi berkat, akan selalu dikejar berkat. Harus berpikir bagaimana aku jadi berkat. Jadi berkat. Kalau pikiran kita, gua, cangku, aku, anakku, ku. Nggak dikejar. Kita yang akan mati-matian cari berkat itu. Jadi belajar di sini harus sehat. Semua pegang kepalanya. Tuhan, jamah pikiranku. Jamah pikiranku. Karena di situ kita selalu masalahnya. Berkat itu udah banyak, udah nunggu ini. Tinggal jadi berkat. Kirim transfer untuk beli kereta. Ih, enak kali rasanya nanti naik kereta ya. Keretaku pun perlu diservis. Tapi waktu kita memikirkan jadi berkat, Tuhan itu nggak tinggal diam. Nih, kirim lagi apalagi kita perlu. Itulah Tuhan. Jadi belajar di sini besar ya, supaya bisa nampung berkat Tuhan yang berkelimpahan itu. Kalau enggak, saya dulu waktu zaman handphone masih satu kartu satu handphone, saya pernah punya dua handphone. Jadi satu kali satu handphone saya itu rusak. Jadi asal orang telepon ke situ nggak bisa. Jadi akhirnya saya cabut kartunya, saya pindahkan ke handphone yang satu lagi, saya alihkan kartunya. Jadi ketika orang telepon nomorku yang mati, yang rusak handphonenya itu, dia langsung dialihkan ke nomor yang satu lagi. Begitulah berkat Tuhan. Kalau kamu pikirannya nggak mau diperbaharui, nggak masuk akal, nggak cocok. Di sini di setting Tuhan berkatmu dialihkan. Waktu datang berkat, nggak cocok, dialihkan. Datang berkat, dialihkan. Datang berkat, dialihkan. Nggak sanggup nampung. Jadi Tuhan nggak mau ngasih berkat itu mencelakakan kita. Makanya dialihkan. Jadi makanya bereskan dulu pikiran kita ini. Amin. Yang pertama itu tadi, coba cek. Apakah kita jiwanya miskin atau kaya? Kalau jiwa kita sehat, kita akan suka terus firman Tuhan. Yang kedua, jiwa miskin itu dikuasai kedagingan. Tapi jiwa yang sehat, jiwa yang kaya dikuasai oleh firman. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 mulai. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, ini orang yang jiwanya nggak sehat, jiwanya miskin, pikirannya selalu cabul, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, berkelahi, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, ajangta, lemekku, sukaku, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Itulah ciri-ciri orang yang jiwanya sakit. Dia dikuasai keinginan daging. Orang ini akan sulit sekali memutuskan. Udah tahu salah, gimana ya? Dikirim orang foto perempuan miskin. Gimana ini? Lihat nggak ini ya? Ya Tuhan. Darah Yesus. Tapi lewat terus. Ya habis. Padahal udah tahu itu salah. Jiwanya miskin. Ciri-ciri yang lain, dia udah tahu kebenaran tapi menolak untuk berubah dengan mempertahankan kelakuannya sama seperti yang dulu dengan berbagai macam alasan. Kalau sekarang susahnya kita om,
Ini zaman jujur-jujur nggak bisa. Banyak alasan. Namanya om kita masih di dunia. Biasanya itu om sogok menyogok. Biasanya itu alasan. Siapa bilang kita sudah di planet Mars? Kita memang masih di dunia. Nggak ada kulihat muka itu macam UFO satu pun. Kita memang masih di dunia, tapi itu bukan alasan. Jiwa yang kaya, hidupnya itu akan dikuasai firman Tuhan. Yesus itu teladan kita. Yesus pun dicobai sama seperti kita. Kalau zaman Yesus sudah ada gadget, Yesus pun bakal dicobai lewat gambar-gambar orang miskin. Yesus pun bisa dicobai. Tapi waktu zaman Yesus dicobai. Waktu dia puasa, datang iblis. Yesus, udah lapar kan? Udah 40 hari. Udah, itu kan ada batu. Jadikan itu roti. Yesus nggak berdebat. Apa kau? Enggak. Yesus cuma ngomong. Ada tertulis. Dia jawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kenapa itu yang keluar? Karena itu selalu yang masuk. Yesus nggak berhenti, iblis nggak berhenti, dia goda lagi. Yesus, udahlah, coba lihat ini semua ini, mantap kan, itu lo gendak keren itu, mantap. Gini aja, semua itu akan kuberikan kepadamu, asal kau sembah aku, kata iblis. Apa kata Yesus? Apakah Yesus keluarkan ayat-ayat, berdebat? Matius sekian ayat sekian. Dari bahasa asli bahasa Yunani ini maksudnya pronos, korolos, enggak. Yesus bilang, ada tertulis. Nggak debat dia. Sembahlah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain. Selalu ada tertulis. Yesus dia bawa ke bumbungan bait Allah yang tinggi. Udahlah, jatuhkan dirimu. Kan firman Tuhan bilang, iblis juga udah mulai pakai firman Tuhan ini. Maka ada malaikat-malaikat yang akan menatang engkau. Masa kau gak lebih hebat dari Superman? Yesus gak terpengaruh. Dia jawab, ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allah. Kenapa Yesus ngomong ada tertulis? Lalu firman Tuhan yang keluar. Karena itu yang selalu masuk. Nah, jiwa yang sehat, dia akan menjawab selalu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang menggoda kita, ingat, ada tertulis. Ini ada barang baru, Padahal kredit kita pun masih banyak. Barang baru, kalau kamu pakai, kita harus jawab, ada tertulis. Masalahnya, apa yang kita mau ucapkan? Kalau nggak pernah kita baca. Ada tertulis, apa ya? Justru kita bisa salah ayat. Daging memang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Biarlah kehendakmu terjadi. Berapa ya? Bagus juga ya, bagus juga. Karena nggak ada firman. Jadi kalau kita mau melawan setiap pergumulan kita, lawan dengan firman. Amin. Jadi check up yang kedua, coba cek. Kalau kita itu masih dikuasai daging atau sudah mulai-mulai dikuasai firman. Kalau udah mulai-mulai pun udah puji Tuhan itu. Itu tanda-tandanya udah mau sembuh itu. Nggak lama lagi udah bisa pulang ke rumah. Ya. Yang ketiga, coba cek lagi. Orang yang sehat itu jiwanya akan selalu berpikir positif. Bukan berpikir negatif. Kalau kita sering berpikir negatif, ada rumah orang, pasti korupsi. Itu kan negatif itu. Tiba-tiba ada orang baik sama kita, jangan-jangan ada maunya ini. Itu negatif. Terserah orang mau ada maunya atau enggak, itu urusannya. Yang penting kita harus belajar berpikir positif. Nah, jadi hari ini kita udah cek. Aku ini sakit jiwa atau enggak. Nah, cara menyembuhkannya, pertama, kalau kita mau meninggalkan jiwa yang miskin, kita harus belajar jadi anak Tuhan yang berani berkata
Tidak kepada pikiran-pikiran yang salah. Kalau kamu telepon atau kamu ditelepon orang, kamu lagi sibuk atau lagi ujian, lagi ada kerjaan, kamu gak mau angkat, biasa kamu tekan tolak atau reject. Hari ini kalau ada pikiran masuk yang negatif, langsung reject. Ada gambar-gambar yang gak bagus, langsung lewat. Jangan kamu perbesar pula. Entah gimana nanti. Ada, itu akan selalu masuk. Dia telepon, halo Kring, sekarang tinggal kita tolak atau terima. Jangan, tolak, harus ditolak. Jangan, sebentar aja. Halo, hari ini aku gak lama-lama. Iya, jam berapa kan bisa? Yuk biar ngerumpi-ngerumpi. Sebentar ya, gak boleh, harus ditolak. Ada hal-hal yang negatif, tolak. Ada kawan-kawan yang asal kamu berjumpa sama dia, hidup jadi negatif, tolak. Cari kawan-kawan yang baru. Cari kawan-kawan yang bisa membuat hidup naik di dalam Tuhan. Nomor-nomor, simpanan-simpanan, yang inisial-inisial, hapus semua. Grup-grup yang tidak membangun kamu di WhatsApp dimanapun, keluar dari grup itu. Kalipun namanya di atas rohani, tapi kalau isinya enggak rohani, membuat iman lemah, keluar. Saya banyak dimasukkan orang dalam grup, saya keluar kalau itu tidak membangun saya. Sekalipun itu grup-grup yang inisialnya rohani ini, kalau tidak membangun saya keluar. Lebih bagus saya dianggap sombong, tapi saya mengizinkan hidup saya diisi oleh hal-hal yang melemahkan saya. Perdebatan, saya enggak mau. Kita harus belajar sama seperti Yesus, selalu ngomong, berpikir firman. Om ini, kita perlu juga gaya Om. Iya perlu. Saya selalu bilang mau bergaya, bergayalah. Sesuaikan dengan berkat kita masing-masing. Jangan dengar ini, biaya hidup murah, tapi gaya hidup yang mahal. Sekali lagi, biaya hidup murah, gaya hidup yang mahal. Udah ada jam mau kurang mahal kamu rasa. Padahal jam hampir nggak ada lagi ya orang pakai jam, pakai handphone. Kalau nanti nggak merek yang mahal, gimana Om? Nanti aku pesta-pesta, kalau nggak di sini gantung besar Om. Kecil aku dianggap orang Om. Pikirnya aku ini bukan siapa-siapa. Nggak apa-apa Om. Nandangi peste lagi aku tukur emasku. Ngutang. Itu udah gaya hidup itu. Datang kawan. Mari. Jua. Engkau kena dekah roh supaya gantung kalungnya. Itu gaya hidup. Kita perlu bergaya. Ya, silakan bergaya. Sekali lagi sesuai berkat masing-masing. Kalau saya pakai gitu lagi, saya kan harus bergaya, jas harus mahal, jam harus mahal. Kadang-kadang diundang orang khotbah, nanti kalau nggak mahal, sepele kita, pendeta sepele, murahan, kampungan ini. Bisa gitu saya berpikir. Tapi saya tidak mau berpikir begitu. Saya selalu ingat, kalau misalnya Jokowi, dia naik mobil yang udah lama lah. Mobil ini udah lama kali, udah jelek, udah berasap. Naik Jokowi di atas. Apakah gara-gara dia naik mobil itu orang bilang, Jokowi gini gitu? Enggak. Justru setelah Jokowi pulang ke Jakarta, mobil itu bisa ditawar orang mahal. Ini dulu mobil pernah dinaiki Jokowi. Kenapa? Bukan karena mobilnya, tapi karena Jokowinya. Yang membuat hidup kita mahal bukan jam, bukan jas, bukan kalung, bukan cincin, bukan gigi emas, bukan sepatu mahal, bukan tas Gucci, bukan. Yang membuat kita mahal itu diri kita. Ini yang membuat kita mahal. Kalau di sini belalang, ya kurang banyak kamu merasa cincin tuh belalang. Tapi kalau di sini aku ini orang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, nggak pakai cincin pun percaya kamu ada urapan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa dipakai Tuhan. Jadi yang pertama tolak ya, jangan kasih kesempatan ya, nggak apa-apa sebentar Om. Waktu laki-laki udah mulai pikir, inilah yang
Ku renungkan, tolak. Dalam nama Yesus. Ibu-ibu juga biasa merenung firman. Ini udah Herman yang direnungkan. Nah, tolak. Jangan mulai kalau Herman itu jadi suamiku, tolak. Jangan kasih kesempatan. Bilang kiri kanan, tolak Herman kawan. Tolak. Yang kedua, kalau udah kita tolak kawan kita yang baru, isi hidup kita dengan pikiran-pikiran yang baru. Jadi kalau udah kosong harus diisi, kalau nggak diisi bahaya juga. Jadi isi dengan teman-teman yang baru, isi dengan firman Tuhan, isi dengan gaya hidup yang baru. Mulai, itu makanya kita buat komsel, supaya di komsel itu kamu saling menguatkan, saling mengisi, dengar kesaksian. Jadi itu ya, jadi isi. Nah, ini ayat yang terakhir. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu semua jemaat GPDI Army Daulat Rakyat di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang yang gak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia. Gak apa-apanya. Selingkuh pun gak apa-apa, namanya pun selingkuh. Selingan itu indah. Asal gak tahu orang rumahmu, gak tahu istrimu. Asal jago kau ngatur gak apa-apa. Itu pikiran orang dunia. Tapi firman Tuhan bilang, jangan lagi hidup seperti orang dunia. Dan pengertiannya yang gelap. Kok gelap? Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena gak bersekutu dengan Allah. Gak masuk firman Tuhan. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu hidup lama. Harus menanggalkan manusia lama. Dan menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui. Sekali lagi ini. Di dalam roh dan pikiran. Selalu bergandengan. Roh dan pikiran. Roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus menanggalkan manusia lama kita. Anggaplah ini bayi. Karena gak ada bayi kami di rumah. Anggaplah ini bayi. Dia pakai pampers. Satu kali bayi ini buang air besar. Bau. Kita pun udah gak tenang. Bau kita rasa. Simon pun udah mulai bau rasanya itu. Adakah orang tua waktu anaknya buang air besar. Lalu dia ambil bedak. Biar gak bau kali. Gini. Atau adakah orang tua waktu anaknya buang air besar, parfum ya, biar nggak bau kali. Ada. Memang nggak bau sebentar ini, udah harum sebentar, tapi baunya itu terus menyengat. Lalu bagaimana caranya supaya bau ini bisa hilang? Kita harus buka, ambil tisu. Lalu kita buka. Lalu kita mulai angkat. Kita bersihkan. Sudah bersih. Apakah kita pakaikan lagi pampers yang lama? Pampers yang lama, walaupun ada sikit-sikitnya gak kotor kali, itu harus dicabut. Nah, ini bikin bau. Kita harus elap. Lalu kita elap bersih semua, nggak ada sisa-sisa. Lalu kita pakai pampers yang baru. Kalau yang lama ini tetap kamu pakai, tetap bau.
bau. Ini harus dibuang jauh-jauh. Manusia lama kita harus tanggalkan. Walaupun kamu pakai manusia baru, kalau aku pakai jas baru, jam baru, celana baru, pakai parfum paling mahal, tapi masih pakai Pampers yang lama, bau. Amin, saudara-saudara. Amin. Amin. Mungkin yang pemain keyboard pun gini satu jari. Padahal aku pakai baju baru, parfum mahal, tapi tetap bau. Setengah lah om, setengah buang, setengah lagi nggak apa-apa lah, bau. Harus ditanggalkan manusia lama ini. Sama dengan hidup kita, manusia lama, sifat-sifat lama harus dibuang. Tapi kalau ada anak yang buang air besar, apakah ada ibu bilang, kau buang air besar terus, awas kau nanti ya buang air, bunuh kau gitu? Nggak ada. Kalau kotor lagi, bersihkan lagi. Kotor, bersihkan lagi. Kotor, bersihkan lagi. Itulah kekristenan. Setiap hari mungkin kita udah bersihkan Pampers, kita udah tanggalkan manusia lama. Datang lagi pikiran-pikiran yang najis. Apa yang harus kita lakukan? Bersihkan, reject, tolak. Kadang jatuh lagi kita, nggak apa-apa, kotor lagi, bersihkan lagi, bersihkan lagi. Setiap hari kita bersihkan, itu yang akan membuat kita bisa harum, bisa berdampak. Dan apapun yang kita pakai itu justru akan menambah indahnya kehidupan kita. Jadi tanggalkan manusia lama, andu kawan bilang. Bau kawan bilang. Itulah kekristenan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita. Yang pertama, buang, tolak setiap pikiran-pikiran yang negatif. Belajar persiapkan pikiran kita supaya kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dan yang kedua, selain menolak, isilah hidup kita dengan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Maka percayalah, ada Tuhan yang akan selalu menolong, memberkati kehidupan kita.